Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk pencatatan saat harga jual bonds tidak sama dengan present value-nya. Nah, ini kondisinya kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas yang pencatatan biaya penerbitan bonds ya. Nah, biaya penerbitan bonds ini biasanya dilakukan untuk yang amortized cost ya, dan juga bisa diterapkan kepada FVTPL. Kalau di amortized cost, maka contohnya adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa ya, obligasi yang dijual dari perusahaan ke perusahaan yang lainnya ya, diterbitkannya dibelinya oleh perusahaan-perusahaan kolega saja. Tapi kalau kita diperdagangkan di bursa, maka obligasi tersebut harus kita catat dengan menggunakan FVTPL seperti itu ya. Nah, untuk yang kasus yang ini yang pada video sebelumnya itu adalah obligasi yang diterbitkan tidak di bursa ya, dan dicatat dengan amortized cost ya. Dan ketika tidak di bursa, maka misalkan ada biaya tetek mengeknya, biaya administrasi dan sebagainya gitu ya. Maka itu karena amortized cost, maka biaya tersebut bisa kita catat dengan menangguhkan si apa namanya nilai dari biaya penerbitan ini. Ini kan harusnya dicatat sebagai expense, tapi kita tangguhkan gitu karena dicatat dengan amortized cost ya. Sehingga gimana? Sehingga karena biaya penerbitan tersebut ditangguhkan, maka akan mengurangi nilai dari si carrying value dari si obligasinya. Dan kita wajib menentukan effective interest rate baru. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana apabila kita mencatat pencatatan saat harga jual bonds tidak sama dengan present value bonds. Nah, ini juga terjadi. Misalkan kita menjual kepada perusahaan, menjual obligasi kita, menerbitkan obligasi kita kepada perusahaan-perusahaan ya kolega kita gitu ya, kolega kita. Nah, kita ngutang ya ke beberapa perusahaan dengan menerbitkan surat utang. Nah, tidak dipasarkan di bursa gitu ya. Nah, tapi kita nanti menetapkannya tidak memakai yield atau market rate, tapi kita menetapkannya dengan memakai apa? Dengan memakai harga gitu. Ya, misalkan kita butuh utang 1 miliar ya, nanti kita jual ke beberapa perusahaan yang menjadi teman kita gitu ya. Nah, jualnya berapa nanti? Oh, enggak deh, 99% aja belinya. Gitu. Ada yang 102%, ada yang 95%. Nah, seperti itu. Jadi kalau demikian kondisinya, maka pada kondisi yang demikian, maka harga jual dari bonds-nya tidak sesuai dengan harga jual normal ya. Biasanya normalnya itu kan kita menjual bonds itu at yield-nya ya. Jadi menggunakan market rate dan hasilnya nanti akan kita tetapkan berapa harganya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kondisinya tadi mau pakai persen-persenan, nggak mau pakai yield-yieldan gitu, pokoknya persenan aja gitu. Jadi 99 atau 95% gitu ya, 99 dan 95 gitu, atau mungkin 100 gitu, 101, 102 dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena ingin mengikuti style-nya di bursa efek gitu ya. Kalau di bursa efek kan jual beli obligasi memakai harga tadi ya, 99, 95 dan sebagainya. Ya itu sah-sah saja asal disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, akhirnya dapatlah harga jual yang disepakati ya. Sehingga apa cash yang diterima ya berdasarkan harga jual yang kesepakatan tadi 99% dan sebagainya. Nah, inilah yang dipakai. Konsekuensinya adalah kita harus mencatat market rate yang baru, yield yang baru. Nah, ini mirip ya cara pendekatannya dengan yang pembahasan sebelumnya ya. Kalau pembahasan sebelumnya kan ada biaya penerbitan obligasi. Nah, ini akan mengurangi carrying value atau mengurangi present value dari bonds-nya. Ya, dan kita akhirnya wajib mencari market rate yang baru. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini kita dengan harga gitu ya, 99, 95 dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu, kita harus mencari market rate yang baru dari agar bisa mendapatkan harga 99, 95 dan sebagainya ya. Oke, nah itu konsepnya ya. Jadi intinya kita harus mencari market rate yang baru. Nah, gimana contohnya? Contohnya adalah kita lihat ke Excel-nya. Nah, pada tanggal 1 Januari PT TOP menerbitkan obligasi dengan face value 500.000. Kupon rate-nya adalah 9%. Jatuh tempo 1 Januari 2025. Nah, 5 tahun ya. Bunga dibayar setiap 1 Januari. Diketahui efektif interest rate-nya adalah 10%. Ya. Obligasi dijual seharga 99. Nah, ini 99 ini maksudnya adalah 99% ya. Sudah kita masukkan ke sini 500 data-datanya 5 tahun dan dia dibayar tiap 1 Januari, berarti dia annual ya. Kupon rate-nya adalah 9%, kemudian 1 Januari tadi interest rate-nya, market rate-nya adalah
10%. Nah, kemudian di sini price-nya adalah 99. Nah, di sini kita mengetahui ada market rate, ada 99. Pakai yang mana, Pak? Jawabannya adalah tidak memakai market rate lagi ya. Tapi kita langsung memakai price-nya ini ya. Ini yang akan kita pakai sebagai acuan ya. Seperti itu. Nah, ini akan kita pakai. Oke. Nah, ya sudah kita proyeksikan ke dalam timeline ya. Dari mulai periode 0 sampai periode kelima. Periode ke-0 sama dengan 1 Januari 2020, kemudian periode kelima 1 Januari 2025. Ya, ada 5 tahun. Kita taruh 500.000 di periode kelima ya, dan kita hitung berapa interest yang dibayar atau bunga yang dibayar tiap tahun. 9% dikali 500.000 ya. Dari sini baru kita present value-kan gitu ya. Kita present value-kan dengan yang 10% dulu deh. Kita ingin mencari tahu apakah benar 10% itu menghasilkan angka 99 dikali 500.000. Nah, coba kita buktikan ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah untuk yang prinsipalnya 310 ditambah dengan interest ya, ini anuitas, totalnya adalah 481. Nah, kalau harga 99 maka ini 99% bukan dari 481, tetapi langsung dari si yield dari si face value-nya ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 495. Nah, di sini ada dua harga. Kalau menggunakan 10%, harganya adalah 481. Kalau menggunakan 495, berapa rate-nya? Gitu. Nah, ini yang kita cari akhirnya ya. Nah, kita prediksi lagi ya, perkiraannya adalah dari sini 481 ke 495, berarti naik tuh. Kalau naik kan seperti seolah-olah ada premium gitu ya. Nah, kalau ada premium maka market rate-nya akan lebih kecil ya dibandingkan yang awal. Nah, prediksinya berarti di bawah 10% ya. Oke, kita langsung masukkan rumusnya, rate sama dengan N per 5 gitu ya. Kemudian PMT-nya minus 45.000, kemudian PV-nya 495 ya langsung. Future value-nya minus 500.000, type-nya adalah 0, US-nya kita isi 0 aja ya. Oke, sama dengan 9,259%. Nah, pas ya sesuai dengan teori. Bahwa kalau premium harganya pasti di bawah yang awal. Nah, ini adalah 9,259. Nah, sisanya sama aja dengan pembahasan yang sebelumnya. Pas 95 ditaruh di sini. Nah, kemudian cash paid-nya adalah 45 dapat dari atas. Nah, interest expense-nya tinggal dikalikan ya, 9,259 dikali dengan carrying value ya. Nah, diskonnya tinggal dikurangi, expense dikurangi dengan paid ya. 831. Nah, carrying value tahun periode pertama tinggal karena dia diskon maka tinggal ditambah ya, 495 ditambah 831 sama dengan 495 831. Nah, tinggal di-drag aja ke bawah ya, hasilnya pasti harus 500.000. Nah, dari sini tinggal diturunkan ya ke jurnal. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 cash pada bonds payable sebesar 495 ya, langsung. Nah, kemudian jurnal yang di periode pertama ini ya, untuk jurnal bunganya gimana? Ya, langsung aja interest expense ya 45831 dari atas, bonds payable-nya karena ada amortisasi diskon maka dia akan menambah. Nah, interest payable-nya ini kita catat sebagai interest payable karena akan dibayarnya nanti di 1 Januari. Ya, sudah dapatlah sekian dan pada 1 Januari tinggal dicatat interest payable pada cash sebesar 45.000 ya. Nah, demikian gampang kan? Ya, memang gampang kok, tidak terlalu susah ya. Jadi itu adalah kalau kita mencatat menjual bonds kita ke kolega, nah ternyata kolega kita nggak mau memakai yield yang ada di market, dia pokoknya nawarnya langsung aja jebret 99 lah, 95 gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita menyepakati harga 99 ini, maka harga 99% adalah harga 99 dikali dengan face value-nya. Nah itulah yang menjadi nilai kininya 495.000. Oleh karena itu kita harus mencari new effective interest rate-nya dan seterusnya ya. Baik, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.